Segala sesuatu dalam hidup yang kita sukai dan berhasil kita raih sebenarnya terjadi karena adanya program bawah sadar dalam diri kita yang mendukung hal tersebut. Ini adalah hal yang luar biasa, karena artinya kita tidak perlu berjuang keras untuk mendapatkannya. Alam bawah sadar secara otomatis mengarahkan kita ke sana. Namun hal yang lebih penting untuk disadari adalah kebalikannya, yakni segala sesuatu yang kita perjuangkan mati-matian, yang terasa sulit dicapai, yang membutuhkan upaya besar dan menyakitkan, justru menunjukkan bahwa terdapat program dalam diri kita yang tidak selaras dengan tujuan itu. Jika kita berkata, "Saya sangat menginginkan ini, tetapi harus memaksa diri sedemikian rupa," maka pertanyaannya adalah, mengapa harus seberat itu? Jawaban sederhananya adalah, karena program bawah sadar kita tidak mendukungnya. Entah itu kesehatan, cinta, hubungan, atau karir. Jika kita merasa terus berjuang namun tak kunjung berhasil, bukan semesta yang menahan kita, melainkan pola pikir bawah sadar yang bertentangan. Jadi untuk mengetahui apa saja program kita, cukup perhatikan di mana kita paling sering berjuang. Disitulah letak hambatan batin kita. Berita baiknya adalah, kita tidak perlu mengulas seluruh hidup untuk menemukan pola itu. Cukup lihat ke dalam diri sekarang dan tanyakan, apa saja yang terus-menerus terasa menjauh dari jangkauan? Itulah area yang terhalang oleh program dalam diri kita. Saat kita menyadari bahwa masalah itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam, saat itulah kita mulai memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Dan bagian terpenting dari pemahaman ini adalah, program bawah sadar dapat diubah. Kita dapat menanamkan keinginan dan keyakinan sadar kita ke dalam bawah sadar. Dan ketika hal itu terjadi, kita akan mulai hidup sesuai arah itu secara otomatis. Karena 95% dari aktivitas harian kita dikendalikan oleh program bawah sadar. Kebiasaan adalah rangkaian pikiran, emosi, dan perilaku yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi otomatis. Banyak orang memulai hari dengan mengingat masalah-masalah mereka, yang adalah ingatan masa lalu, dan dari situlah emosi negatif muncul. Emosi adalah hasil akhir dari pengalaman masa lalu. Maka jika kita terus-menerus berpikir berdasarkan perasaan lama, kita terjebak dalam masa lalu. Akibatnya kita menciptakan kehidupan yang sama dari hari ke hari, seperti robot yang terjebak dalam rutinitas tanpa sadar. Ketika kita bangun dan langsung membuka ponsel, memeriksa pesan, media sosial, lalu menjalani rutinitas harian yang sama, bangun dari sisi ranjang yang sama, menyeduh kopi, mandi, menyetir dengan rute yang sama, itu artinya kita telah kehilangan kehendak bebas karena pola bawah sadar telah mengambil alih. Dan ketika saatnya tiba untuk berubah, program itu menjadi rintangan terbesar. Pada usia 35 tahun, sebagian besar dari siapa diri kita hanyalah sekumpulan kebiasaan, keyakinan, reaksi emosional, dan persepsi otomatis yang berjalan seperti program komputer. Seseorang bisa saja berkata, "Saya ingin sehat dan bahagia," namun tubuhnya menjalankan program berbeda. Maka, bagaimana mengubahnya? Kita perlu melampaui pikiran analitis, bagian yang memisahkan kesadaran dari bawah sadar. Disinilah meditasi berperan penting. Dengan melatih otak untuk melambatkan gelombang otak, kita dapat mengakses sistem operasi pikiran dan mulai menanamkan perubahan nyata. Sayangnya, kebanyakan orang menunggu krisis, tragedi, penyakit, atau kehilangan sebelum mau berubah. Padahal kita bisa memilih untuk belajar dan berkembang dari inspirasi, bukan penderitaan. Pola pikir seorang pejuang, seperti prajurit atau pasukan khusus, sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Saat seorang prajurit bersiap membuka pintu yang bisa saja menjebaknya dengan kematian, ia harus sudah berdamai dengan kemungkinan bahwa ia mungkin tidak selamat. Itu adalah bentuk pengorbanan dan keberanian total yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Menjadi pejuang sejati bukan tentang tidak memiliki rasa takut, tetapi tentang mampu bertindak meski tahu risikonya. Itu bukan cara berpikir yang mudah dimengerti dan memang seharusnya tidak mudah. Namun keteguhan mental itulah yang membedakan mereka. Kehidupan yang ideal, baik secara individu maupun sebagai organisasi, adalah kehidupan yang menyelaraskan pikiran, kepala, perasaan, hati, dan tindakan, tangan. Kepala adalah visi yang jernih, mengetahui apa yang kita inginkan dan kemana kita akan pergi.
Hati adalah intuisi dan empati, kekuatan untuk bertahan dan beradaptasi. Tangan adalah semangat untuk memberi dan melayani, menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Hasrat adalah untuk diri sendiri, tapi tujuan adalah untuk orang lain. Ketika hasrat digunakan untuk memberi manfaat, maka ia berubah menjadi misi hidup. Dalam dunia bisnis, prinsip sederhana dari Mark Cuban menyatakan bahwa penjualan menyelesaikan segalanya. Tanpa penjualan, tidak ada bisnis yang bisa bertahan. Banyak orang sibuk membangun ide dan mencari investor, tetapi lupa menjual produk atau layanan mereka. Dan itu adalah inti dari keberhasilan bisnis, mampu menjual. Dalam kehidupan secara umum, ada dua tantangan utama: mengembangkan seluruh potensi diri dan menggunakan semua sumber daya secara bijak, termasuk waktu. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam kecanduan teknologi dan lupa bahwa waktu adalah sumber daya terbatas. Mereka menjadi korban layar dan kehilangan potensi mereka hanya untuk memberi keuntungan pada platform orang lain. Penting untuk diingat bahwa momen hari ini adalah bagian dari kesuksesan. Seringkali orang hanya menghargai masa depan dan meremehkan hari ini. Padahal kesuksesan ditentukan oleh apa yang kita lakukan setiap hari. Kita juga harus bermain dalam permainan tak terbatas, yaitu tidak bersaing dengan orang lain, tetapi dengan versi kita yang lama. Keberhasilan sejati adalah ketika kita mengalahkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kesenangan sejati tidak datang dari perbandingan, tetapi dari kemajuan. Jangan percaya pada nasihat untuk melambat, jika itu berarti menurunkan semangat. Justru saat kita memasuki zona kesuksesan, percepatan terjadi. Kita harus tahu kemana kita pergi dan percaya bahwa kita akan sampai ke sana. Tulis apa yang kamu inginkan dengan rasa syukur, dan itu akan menjadi milikmu secara mental, emosional, dan akhirnya fisik. Kita juga perlu berhenti terlalu takut disakiti oleh perkataan orang lain. Dunia tidak akan berhenti memberikan label, hinaan, atau stigma, tetapi yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Saat kita berhenti takut melihat bayangan diri sendiri di cermin, saat itulah kita bebas. Kehidupan tidak sedang menahan apapun dari kita. Yang terjadi adalah kita tidak mengizinkan diri kita sendiri untuk menerima. Dan pada akhirnya, apa yang kita berikan kepada hidup akan kembali kepada kita. Jika kita kikir terhadap kehidupan, maka kehidupan pun akan pelit terhadap kita. Maka berikan dengan tulus dan izinkan diri untuk menerima sepenuhnya.